Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Faruqi, siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Bambang Wiboro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk melakukan eksperimen tentang pengaruh gas etilena terhadap perkecambahan tanaman biji kacang hijau. Sebelumnya, kalian pasti sudah mengetahui jika pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tentang gen dan hormon yang terdapat pada tumbuhan, sedangkan faktor eksternal meliputi ketersediaan air, cahaya, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Silakan simak eksperimen berikut. Sobat Biologi, eksperimen kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etilen sebagai salah satu fitohormon pada buah-buahan yang akan mempengaruhi perkecambahan tanaman biji kacang hijau. Sebelum memulai eksperimen, ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Untuk alatnya yaitu 3 buah toples yang memiliki ukuran dan volume yang sama, 3 buah gelas plastik, gelas ukur, 3 buah nampan untuk meletakkan spesimen, kapas, timbangan digital untuk menghitung berat kapas, spidol, gunting, penggaris untuk mengukur panjang batang, dan mikrometer sprout untuk mengukur diameter batang. Sedangkan untuk bahannya yaitu biji kacang hijau, 4 buah pisang yang telah masak, dan air. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah kerja. Pertama, kita siapkan biji kacang hijau, kemudian kita letakkan di gelas ukur. Setelah itu, kita rendam dalam air selama 1 jam. Kedua, sambil menunggu perendaman biji kacang hijau, kita potong gelas plastik menjadi setinggi 6 cm. Setelah itu, kita menimbang kapas seberat 10 gram. Selanjutnya, kapas kita rendam dalam air 100 ml. Ketiga, kita letakkan biji kacang hijau yang telah direndam tadi kepada wadah masing-masing 10 butir. Keempat, gelas plastik yang sudah diisi biji kacang hijau kita pindahkan ke dalam toples. Kita buat 3 perlakuan. Gelas pertama kita masukkan ke dalam toples tanpa diisi pisang masak. Lalu toples kita tutup rapat. Gelas plastik kedua kita masukkan ke toples kedua. Kemudian kita isi dengan 1 buah pisang masak. Gelas plastik ketiga kita masukkan ke toples ketiga dan diisi dengan 3 buah pisang masak. Kecambah kita biarkan tumbuh selama 4 hari. Lalu langkah yang kelima, setelah 4 hari kita akan mulai melakukan pengukuran dan analisis
pada kecambah. Oke sobat biologi, setelah hari keempat, kali ini kita akan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap pertumbuhan kecambah dengan perlakuan 1, 2, dan 3. Pada perlakuan 1 dengan tanpa pisang, pertumbuhan kecambah tampak sebagai berikut. Kemudian untuk perlakuan kedua dengan 1 buah pisang, tampak pertumbuhan kecambah sebagai berikut. Lalu untuk perlakuan ketiga dengan 3 buah pisang, tampak pertumbuhan kecambah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, dimulai dengan kecambah perlakuan pertama. Nah, sobat biologi, demikian tadi hasil pengamatan dan pengukurannya. Selanjutnya, yuk kita bahas bersama bagaimana pengaruh gas etilena terhadap perkecambahan dan pengaruh perbedaan intensitas gas etilena pada masing-masing perlakuan terhadap pertumbuhan kecambah. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian gas etilen dan perkecambahan. Pengertian etilen menurut Ningrum tahun 2013, etilen merupakan hormon tumbuhan berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu. Dengan adanya faktor cekaman lingkungan seperti naungan, kekeringan, kebanjiran, tekanan mekanis, pelukaan, serta infeksi memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, Tracker di dalam Saputro tahun 2004 menyatakan bahwa gas etilen adalah suatu jenis bahan yang banyak digunakan sebagai pemicu proses kematangan. Secara umum, Fitriatul tahun 2012 menyatakan bahwa fungsi gas etilen pada fisiologi tumbuhan meliputi 1. Respirasi klimakterik dan pematangan buah, 2. Mendukung epinasti, 3. Menghambat perpanjangan akar dan batang pada sebagian besar tanaman, 4. Menstimulasi perkecambahan, 5. Mendukung terbentuknya bulu-bulu akar, 6. Menghambat transportasi auksin secara basipetal dan lateral, dan 7. Mekanisme timbal balik secara teratur dengan adanya auksin, yaitu konsentrasi auksin yang tinggi menyebabkan terbentuknya etilen. Sedangkan pengertian perkecambahan menurut Ashari tahun 2006 yaitu proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen benih yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tanaman baru. Tipe perkecambahan ada 2 jenis, dan yang membedakannya adalah posisi keping benih atau kotiledon pada permukaan tanah. Apabila keping benih terangkat dinamakan tipe epigeal. Namun, bila keping benih tetap berada di dalam tanah disebut hipogeal. Proses perkecambahan menurut Agustrina tahun 2008 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dalam medium pertumbuhan. Air akan diabsorpsi dan digunakan untuk memacu aktivitas enzim-enzim metabolisme perkecambahan. Kemudian, pengaruh gas etilena terhadap perkecambahan biji kacang hijau meliputi 1. Stimulasi perkecambahan, 2. Mendukung epinasti, 3. Menghambat perpanjangan akar dan batang, 4. Menghambat transportasi auksin secara basipetal dan lateral, dan 5. Mekanisme timbal balik secara teratur dengan adanya auksin, yaitu konsentrasi auksin yang tinggi menyebabkan terbentuknya etilen. Lalu, bagaimanakah pengaruh perbedaan intensitas gas etilen pada masing-masing perlakuan terhadap pertumbuhan kecambah? Pada hasil eksperimen telah didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data, tanaman biji kacang hijau perlakuan pertama memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan 2 perlakuan yang lainnya. Hal tersebut ditandai dengan adanya pertambahan panjang batang dan akar yang lebih cepat, serta tumbuhnya pucuk daun atau plumula yang lebih besar dan mulai terdiferensiasi. Sementara itu, tanaman dengan perlakuan kedua memiliki rata-rata panjang batang dan akar yang lebih pendek, serta belum munculnya plumula. Namun, perbedaannya terdapat pada diameter batang yang lebih lebar daripada perlakuan pertama. Sedangkan, tanaman dengan perlakuan ketiga memiliki rata-rata panjang batang dan akar yang paling pendek,
dan diameter batang yang paling kecil tanpa disertai munculnya plumula. Berikut adalah gambar dari tanaman biji kacang hijau perlakuan pertama, kedua, dan ketiga. Pada tanaman perlakuan pertama, terlihat panjang batang dan akar yang lebih tinggi daripada perlakuan kedua dan ketiga. Selain itu, sudah terlihat munculnya plumula atau pucuk daun yang mulai terdiferensiasi. Berbeda dengan tanaman kedua yang memiliki ukuran diameter batang yang walaupun lebih besar, akan tetapi akarnya lebih pendek serta ukuran batangnya pun juga lebih pendek dan belum munculnya plumula. Kemudian pada tanaman perlakuan ketiga belum muncul plumula. Selain itu, ukuran diameter batang, panjang batang dan akar paling kecil. Perbedaan morfologi pada tanaman biji kacang hijau disebabkan oleh pengaruh gas etilen dari buah pisang yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh kadar etilen yang lebih tinggi daripada auksin dan giberelin. Hormon auksin dan giberelin bekerja secara sinergis dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, sedangkan etilen bekerja sebaliknya. Walaupun begitu, hormon etilen memiliki fungsi untuk mematahkan dormansi pada biji, sehingga umumnya biji dapat lebih cepat berkecambah, namun memiliki pertumbuhan yang lebih lama. Selain terhambatnya pertumbuhan, tanaman perlakuan kedua memiliki rata-rata diameter batang yang lebih tebal dan membengkok. Pada tanaman dengan perlakuan ketiga, menunjukkan pertumbuhan paling rendah disertai pembengkokan pada batang, dengan ukuran diameter batang yang lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan kedua. Hal ini disebabkan karena hormon etilena mampu memacu pembesaran diameter batang, namun dengan kadar tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Salisbury dan Ross tahun 1995 dalam Molesasika dan kawan-kawan tahun 2006 yang menyatakan bahwa penebalan batang terjadi karena pemularan sel ke arah samping sehingga batang cenderung pendek dan tebal. Pemularan sel ke arah samping ini diakibatkan oleh tekanan turgor pada dinding sel yang mengakibatkan sel dalam keadaan turgid. Lalu, terbentuknya hook atau bengkokan pada tanaman kacang hijau adalah karena hasil pembelahan dan pemanjangan sel-sel diferensial. Sel-sel bagian dalam memanjang lebih lambat jika dibandingkan dengan sisi luar. Proses ini dikendalikan oleh etilen serta auksin. Untuk rata-rata panjang batang kecambah digambarkan dalam diagram batang berikut ini, di mana tanaman perlakuan 1 memiliki rasio panjang batang yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman perlakuan kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan karena etilen bekerja menghambat perpanjangan batang, akar, dan juga pertumbuhan daun. Selanjutnya, rata-rata diameter batang kecambah dapat dilihat pada diagram batang berikut ini, di mana tanaman perlakuan kedua memiliki ukuran diameter batang yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman perlakuan 1 dan 3. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dmitry Najubov terhadap kacang kapri yang diberikan etilen, sehingga menyebabkan kacang kapri tersebut menunjukkan triple response. Triple response yang dimaksud ya antara lain menghambat perpanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat bekukan atau hook sehingga batang cenderung tumbuh secara horizontal atau mendatar. Pada penelitian yang telah saya lakukan, hormon etilena terbukti dapat menebalkan batang, akan tetapi hanya pada kadar tertentu. Semakin banyak hormon etilena yang digunakan atau diberikan, justru akan menghambat pertumbuhan sel secara keseluruhan. Lalu, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil penelitian ini? Ada dua faktor. Pertama, faktor eksternal, meliputi kadar air, cahaya, nutrisi, dan suhu. Kedua, ada faktor internal yang meliputi hormon dan gen. Namun, dalam penelitian saya dilakukan kontrol atas variabel faktor eksternal, sehingga harapannya hanya hormon etilena sajalah yang mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan tanaman biji kacang hijau. Dari hasil eksperimen dapat diambil kesimpulan bahwa hormon etilen mempengaruhi perkecambahan, pertumbuhan batang, akar, dan daun pada tanaman. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.